kita sarapan nasi goreng. Nah ini Oma hari ini buat nasi goreng kampung ya teman-teman ya. Kalau nasi goreng kampung itu ciri-ciri khasnya warnanya agak kuning-kuningan ya, kuningan. Ini pakai ikan teri Oma? Oh enggak, biasa pakai ikan teri Oma. Nah ini apa Oma, tahu ya? Tahu goreng. Untuk nasi goreng sudah selesai. Ini tahu yang sedang digoreng, yang menjelang masak, masih dikacau di kuali. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman sekalian. Pagi ini kita mau cek and recheck dulu ya, apa yang dibuat Oma pagi hari ini untuk sarapan pagi. Ini di meja makan ada tudung saji ya yang tertutup. Cuma kita mau tahu juga apa isi yang ada di tudung saji ini teman-teman untuk sarapan pagi yang dibuat Oma. Ya Oma sudah subuh-subuh tadi sudah turun ya untuk mempersiapkan sarapan pagi. Kita buka pelan-pelan teman-teman, apa isinya. Oke. Ternyata di dalam tudung saji ada makanan teman-teman. Nah, ini yang buat pagi tadi ya Oma ya. Ternyata Oma membuat nasi goreng kampung ya, nasi goreng kampung ya. Nasi goreng kampung ini cukup terkenal teman-teman ya. Di sini ada tahu goreng, tahu pakai bumbu kata Oma. Ini dia tahunya. Ini kalau kita lihat lebih dekat ya, tahunya crispy sekali kayaknya nih. Dan ini cabai nasi goreng yang sudah disediakan Oma. Dan ini barangkali yang mungkin lebih istimewa ya, mungkin tidak banyak orang tahu. Ya mungkin di kalangan orang Melayu pasti tahu lah ini. Ini namanya Laksmana mengamuk. Nah ini teman-teman ya. Ya Laksmana mengamuk. Bentuknya seperti ini dan nanti kita coba kita review satu persatu ya. Dan itu ada kerupuk, ada keripik inuman ya, ini keripik inuman, ada bawang goreng dan ada kerupuk ya, kerupuk dari Palembang gitu. Lampung juga ada seperti itu. Oke teman-teman, nanti kita coba mereview ya makanan yang sudah disiapkan Oma untuk pagi hari ini di hari Jumat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Di pagi hari Jumat ini kita mencoba ya mereview makanan yang dibuat Oma. Ada beberapa menu makanan yang ada di sini. Barangkali makanan ini memang untuk dipersiapkan hanya untuk sarapan pagi ya, sarapan pagi ya. Sarapan pagi kita hari ini tadi kita sudah sampaikan bahwa ada nasi goreng kampung, ada tahu kripsi, ada Laksmana mengamuk dan ada cabai dan ada keripik ya. Ya ini bawang goreng ya, bawang goreng yang baru dibuat Oma ya. Jadi bawang goreng dibuat Oma ini bawang goreng Thailand ya teman-teman ya, bawang khusus ya. Jadi bukan bawang sembarangan, tapi bawang goreng Thailand. Di timbangan cukup banyak bawang goreng Thailand ini dan harganya tidak terlalu mahal. Dan ini tadi Oma membuatnya, membeli bawang goreng itu ada 2 kilo. Jadi 2 kilo dapatnya 3 toples ini teman-teman. 3 toples. Dan ini beda sekali ya. Kalau kita belanja tempat di luar dengan buat sendiri, wah lebih gurih, lebih enak itu kalau dibuat sendiri. Dan Oma hampir setiap waktu ya, kalau sudah bawang goreng ini sudah habis, pasti Oma buat lagi ya. Pasti kami pergi ke pasar dan belanja untuk mencari bawang goreng Thailand ya. Dan ini kerupuk teman-teman tadi ya, yang kita sajikan ini keripik inuman ya, keripik ya.
temannya untuk nasi goreng. Dan ini juga ada kerupuk ya, kerupuk. Ini kerupuk biasanya ini kerupuk yang seperti ini ada dari Palembang, dari Lampung atau Bengkulu ya. Ini biasanya ini. Ya, biasa jarang jual di Temilahan, jarang dibuat di Temilahan, tapi ada dijual di Temilahan. Oke teman-teman, kita cicipi dulu nasi goreng kampung ya. Nasi goreng yang dibuat Oma pagi tadi. Ini dia. Kita dulu cium aromanya ya. Kita kalau makan itu memang mencium aroma itu untuk merangsang atau menimbulkan selera makan kita teman-teman ya. Ini kita cium, harum sekali. Tadi kalau waktu Oma menggoreng juga harum ya, karena nasi goreng kampung ini khas sekali ini. Namun Oma biasanya menyampur nasi goreng kampung ini pakai ikan teri, tapi hari ini Oma mencampurnya dengan telur saja ya. Sama saja teman-teman, telur. Dan di dalamnya ada cabai yang diiris, kemudian ada daun sop, ada telur ya, dan ditambah dengan bumbu lainnya teman-teman ya. Kita ambil teman-teman, kita masukkan ke dalam piring dulu teman-teman ya, nasi gorengnya. Kita pindahkan dulu sini. Satu, nah, dua, ya. Ada 2 sendok ukuran untuk bukan bukan sendok makan, tapi ini sendok untuk nasi ya, Sandi. Oke teman-teman, dan ini tahunya ya, ini tahu masih panas, masih hangat teman. Nasi goreng juga masih panas, masih hangat ya, panas sekali. Dan kita belum tahu persis mungkin apakah ini pedas atau tidak ya, tapi paling tidak kita mengambil dulu cabai ya, cabai yang dibuat Oma ya. Ini cabai, ini cabainya sebenarnya cabainya bekas telur ya, telur. Jadi kalau cabai itu dicampur dengan telur atau bekas ikan itu tambah enak teman-teman, jadi ada aroma tersendiri. Kalau dia bekas ikan ya bawa ikannya, kalau dia telur ya bawa telurnya, jadi nambah aroma ya. Kita ambil secukupnya ya teman-teman ya. Oke, nah kalau kita mau bawang goreng ini tergantung kita teman-teman, mau kita masukkan bawang goreng atau mungkin tidak, itu mungkin tergantung selera kita masing-masing. Dan kita mengambil juga secukupnya teman-teman. Oke. Nah begitu juga keripik ya, keripik. Saya ingin coba juga keripik ini, makanan kita sehari-hari juga keripik ini teman-teman ya. Jadi kita di rumah ini kalau makan itu boleh katakan tidak terlepas dari keripik ya. Apakah keripik kerupuk emping, keripik ubi seperti ini ya, atau kerupuk lainnya gitu, terlepas. Karena sudah menjadi kebiasaan di keluarga kita, di rumah kita itu kalau kita makan tuh memang harus tersedia kerupuk gitu teman-teman. Karena kerupuk ini bukan kerupuk ubi teman-teman, ini kerupuk kentang ya, kerupuk kentang. Oke. Kita tutup kembali teman-teman, karena kalau tidak kita tutup kembali nanti dia lemau ya, tidak enak lagi. Dan ini kerupuk yang dari ini warnanya teman-teman tadi agak kuning ya, ada 2 macam rupa teman-teman. Ini warnanya putih, ini warnanya kuning ya. Kita ya sedikit nampak ya teman-teman perbedaannya 2 kerupuk, tapi saya rasa rasanya beda ya, karena yang ini lebih mengembang, ini kurang mengembang ya teman-teman ya. Kita tahu yang mana, saya rasa mungkin hampir sama lah rasanya, cuma warnanya saya beda ya teman-teman, karena dia satu toples teman-teman. Ini satu toples. Kita tutup kembali teman-teman ya. Ingat teman-teman, kalau kita makan kerupuk harus tutup kembali ya, tutup kembali, jangan masuk angin, nanti lemau dia. Nah untuk laksana mengamuk nanti kita makan teman-teman ya, setelah makan baru kita makan laksana mengamuk. Nah, tapi saya perlu jelaskan, laksana mengamuk ini dibuatnya semalam, kemudian kita masukkan di kulkas, karena kalau di kulkas itu lebih
lebih lebih enak ya rasanya ya. Tapi tidak mencampurnya dengan es. Kalau kita mencampurnya dengan es, tentu sedikit akan mengurangi dari rasanya rasa lemon mengamuk ini. Tapi kalau itu pun sangat tergantung dengan apa? Sangat tergantung dengan selera kita ya. Kalau kita mau nyampur es boleh-boleh aja ya. Cuma mungkin rasanya sedikit berbeda ya. Tentu paling tidak ya rasa apa namanya tuh, rasa gulanya sudah berkurang atau manis ya, kurang manis ya gitu. Nah, rasa menganu ini diambil dari buah kuini ya, Oma ya. Ya, buah kuini teman-teman. Nah, kebetulan buah kuini itu tuh ada di belakang rumah. Jadi kita menanam buah kuini, buah mangga itu di belakang rumah. Jadi kita tidak terlalu sulit ketika kita mau mencari buah kuini ini atau buah mangga ya. Nah, kebetulan pada saat ini musim mangga, musim buah-buahan. Jadi buah kuini, buah mangga itu berbuah ya. Hampir setiap hari kita makan mencicipi buah mangga kita sendiri teman-teman. Nah, betul seperti ini. Jadi asam lambung ini di dalamnya itu ada buah kuini yang diiris-iris, dicancang-cancang gitu. Kemudian dikasih gula merah ditambah dengan santan kelapa. Nah, seperti ini jadinya teman-teman. Silakan nanti teman-teman kalau ingin mencoba rasa lemon kamu ini, wah rasanya mungkin sangat enak. Tapi kita akan coba nanti ketika kita mereview nih. Oke. Untuk rasa lemon kamu ini kita masukkan dalam gelas kecil teman-teman ya, kecil. Ini cukup. Nah, ini teman-teman ya, kita masukkan seperti ini pelan-pelan. Nah, dia. Tentunya kita masukkan sebanyak apa? Tentunya secukupnya teman-teman ya. Karena juga kita hari ini udah makan nasi gitu. Nah, oke teman-teman, ini dia laksamana mengamuk. Ya, cantik sekali teman-teman. Kita akan coba nanti bagaimana rasanya laksamana mengamuk ini teman-teman ya. Apakah dia mengamuk juga nanti kita makan? Atau dia tenang-tenang saja? Nanti kita lihat ya. Kalau dia mengamuk, tentu dia mengamuk dapur saja ya. Karena kita makan ya, kita telan di dalam perut kita. Mudah-mudahan dia tidak ngamuk ya. Oke. Kemudian tetap saja ada air putih sebotol ya. Kita tidak gelas tapi botol ya teman-teman ya. Karena ini banyak botol ya. Karena air yang di aqua kita masukkan dalam botol, kemudian kita dinginkan, baru kita minum. Dan saya kebetulan memang kebiasaan minum apa teman-teman ya, minum air dingin ya. Gimana lah, sudah terbiasa, apa boleh buat. Oke teman-teman, kita coba kerupuk dulu ya, biar kita tahu rasanya. Enak teman-teman. Ini saya pikir sangat cocok untuk makan temannya nasi goreng. Kemudian kita cicipi dulu teman-teman ya, nasi gorengnya gimana ya. Gorengnya. Benar-benar seperti nasi goreng kampung teman-teman ya, karena rasanya itu di kampung ini biasanya tidak mencampur dengan katakanlah bakso ya, atau dengan daging atau ayam ya. Kalau namanya nasi goreng kampung itu dua macam saja bahan campurannya, kotak telur atau ikan teri ya, ikan teri. Dan rasa ini cukup, pedasnya cukup, asinnya cukup ya. Luar biasa nih Oma nih, buat pas-pas. Pada Oma ini tidak pakai takaran ya, main masuk-masuk, garam masukkan, jinja masukkan gitu kan, beda. Dan ini tidak pakai kecap, tidak pakai kecap. Nah kalau pakai kecap, ya tentunya warnanya sudah berubah ya, tidak ini. Nah kalau nasi goreng kampung ya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman, saya lupa tadi, nah ini dia, ini jadinya teman-teman ya, nasi goreng kampung. Satu porsi nasinya ya, tambah tahu, tambah keripik ino ini, kemudian ada kerupuk putih ya, kerupuk Palembang ya. Nah ini cukup teman-teman ya, untuk kita sarapan pagi. Kita coba kerupuk kentangnya. Sangat renyah.
Dan untuk cabenya lumayan ya, jadi tidak terlalu pedas dan tidak pedas sama sekali, jadi sedang ya. Dan kemudian kita coba tahu ya. Ini tahu yang sudah dibumbui ya, dibumbui. Tentunya yang tahu bumbunya apa isinya ini Oma lah ya. Tapi rasanya pasti ada ajinomotonya, ada garamnya ya, dan ada bumbu lainnya. Kita coba teman-teman. Hmm, sangat renyah sekali teman. Ini pakai tepung ya, mungkin ya saya pikir di dalamnya ada tepung, ada ajinomoto, ada garam. Sangat terasa. Ajinomotonya, garamnya juga sangat terasa. Jadi menggorengnya juga ini tidak terlalu kering teman-teman ya. Nah sini ada hitam-hitam. Ini barangkali bumbunya. Jadi kita pagi tadi tak sempat kita mereview ketika Oma memasak dan mengasih bumbu. Karena Oma subuh-subuh udah turun tadi ya. Ya. Karena sebenarnya sarapan hari ini Oma untuk mempersiapkan anak kita Dr. Gigi Oktaviani Putri mau ke kantor ya, maka agak pagi-pagi subuh-subuh Oma menyiapkan. Oke teman, kita lanjutkan teman-teman. Kalau bawang gorengnya sudah lah, karena sering kita review teman-teman ya. Dan kita coba mencampurnya dengan sambal tadi teman-teman ya. Apakah juga bisa merubah rasa? Karena nasi goreng ini kan sudah ada cabenya. Teman-teman, tambah enak. Apanya? Ada sambalnya ini, karena sambalnya juga ada rasa telur-telurnya, jadi tambah enak. Jadi teman-teman kalau membuat sambal, kalau menurut saya lah ya, yang lebih enak itu sambal itu bekas, sambal ikan, ya sambal telur, karena tidak tok murni hanya sambal aja, tapi ada rasa tersendiri, sensasinya itu berbeda gitu. Kalau ikan ya terasa ikannya, kalau daging terasa dagingnya, kalau telur ya terasa telurnya. Jadi sangat luar biasa teman-teman. Semuanya, semuanya enak. Apalagi ketika kita makan itu di saat panas ya. Enak teman-teman, tambah cabenya tambah enak nasi gorengnya. Apalagi kalau sambal ini berasal dari ikan sarden, wah enak.
Rasanya pas sekali teman-teman. Emaknya emang luar biasa kalau masak. Ah, kenyang juga teman-teman ya. Pagi-pagi kita sudah sarapan. Ini termasuk sarapan berat teman-teman ya. Hampir selesai. Alhamdulillah sudah selesai teman-teman. Kita mencicipi nasi goreng Oma dengan tahu kripsinya. Dan terakhir tentunya kita coba Laksamana Mengamuk. Salah satu menu makanan khasnya orang Melayu ya. Terutama mungkin Melayu Riau lah. Dan kebetulan Oma kan asli orang Melayu ya, walaupun ada bercampur sedikit nenek moyangnya ada Jawanya, tapi Oma memang lebih dominannya ke Melayu karena juga karena suami Banjar ya bercampur juga lah Oma ya gitu ya. Oke teman-teman, ini kita tunjukkan dari dekat ya yang namanya Laksamana Mengamuk. Mudah-mudahan dia tidak mengamuk teman-temannya ketika kita makan ya. Ya, oke, kita coba teman-teman. Luar biasa. Jadi dimasukkan di kulkas itu menambah rasanya lebih segar ya, karena tidak dingin betul, tapi ada dingin-dingin sedikit juga. Kemudian ini manisnya ada dua rasa manis di dalamnya nih. Manisnya kuini dan manisnya gula merah. Dan gula merah itu dari kelapa kita. Dan manisnya kuini ini memang dari buahnya sendiri dan asli dan ori gitu. Jadi ini memang ori semua. Ya, gula merahnya memang dari olahan dari kelapa. Kelapa itu dari Indragi Hilir. Kemudian juga ini yang memang dari belakang rumah kita sendiri ya. Jadi ada dua manis ya. Jadi cuman asam-asamnya itu ada sedikit, tetap ada asam. Yang namanya buah tuh pada umumnya meskipun dia manis tapi asamnya itu tetap harus ada. Ya. Jadi itu juga menambah kenikmatan dari makanan atau minuman ya, minuman ya utamanya. Jadi ini rasanya gula ada dua macam, rasa manisnya ada macam-macam sebenarnya. Jadi manisnya kuininya dan manisnya gula merah. Dan kemudian ditambah dengan santan kelapa. Ya, santan kelapa kita ini kata orang ya lebih rasanya lebih agak manis gitu. Manis dan berlemak gitu. Jadi sangat menambah nikmatnya rasa mengamuk. Ternyata ketika saya minum
tidak ngamuk dia. Dia masuk pelan-pelan ya dari mulut ke tenggorokan, tenggorokan sampai ke perut. Tenang saja dia. Ternyata dia tidak ngamuk dan dia memberikan suatu kenikmatan tersendiri bagi kita yang meminumnya, teman-teman. Silakan teman-teman nanti mencobanya. Nah, kalau memang belum pernah mencoba ya silahkan dicoba. Ya saya katakan tadi tidak terlalu banyak teman-teman ya. Ya gula merah, santan, kemudian ditambah dengan buah kuini. Buah kuini. Tentunya kita cari buah kuini yang manis lah ya, jangan terlalu asam betul. Jadi itu pun tergantung dengan selera kita masing-masing. Silahkan ini untuk mencoba ya. Kemudian kalau nasi goreng ya pastilah, kalau tidak pada umumnya orang tahu, tapi kalau untuk rasa mengamuk mungkin ada sebagian kecil ya mungkin orang tidak tahu, tapi mungkin sebagian besar juga sudah tahu. Ini teman-teman ya, pokoknya rasanya surga teman-teman. Dan ketika kita membeli gula merah, jadi kalau kita membeli gula merah di pasar itu juga kita harus selektif, karena ada gula merah yang dari daerah lain ya, dan rasanya beda ya, lebih enak gula merah kita ini ya. Kemudian kebetulan hari ini memang harga menaik ya, harga kelapa meningkat, kemudian hasil buah kelapa itu yang diolah ya seperti santan juga harga sudah mahal, bahkan sudah mencapai di harga paling tertinggi ya yang kita tahu 28.000 per kilonya ya, mahal ya. Nah, begitu juga dengan gula merah. Kalau kemarin santan kelapa tuh yang tertinggi sampai 28.000, dan terakhir yang paling terendah ya mungkin sekitar 20-an lah. Kemudian juga gula merah seperti itu. Dan bahkan ketika kemarin kita ke pasar, ini gula merah khususnya di Kota Tembilahan ini sangat langka ya. Ya kita harus kesana kemari untuk menanyakan, untuk mencari di mana orang jual gula merah. Kalaupun kita ketemu gula merah, pertama bentuknya agak kurang menarik ya, kemudian harganya mahal. Nah yang terpenting ketika kita membeli gula merah ini ya, kadang-kadang kan dia dibungkus dalam kantong plastik besar, dan ketika dibuka kantong plastik itu ada aroma yang enak ya yang keluar dari gula merah itu. Nah kita hampir bisa mengetahui ini gula merah dari mana, ini kualitasnya bagus atau tidak ya. Pertama mungkin dari bentuk, yang kedua dari aroma. Nah seperti itu. Nah, ketika kita membuat seperti ini, itu juga berpengaruh teman-teman terhadap rasa. Jadi kalau sebaiknya kita pilihlah gula merah yang betul-betul berkualitas dan juga bisa menghasilkan minuman yang sesegar ini. Oke teman-teman, demikian dulu video kita kali ini di makan-makan, pas tentunya, pas porsinya, pas rasanya, dan pas harga. Porsinya sudah cukup teman-teman untuk sarapan pagi dengan sepiring dan ditambah dengan makanan lainnya. Dan rasanya, kalau rasa ini sangat luar biasa dan enak sekali. Ya. Kemudian harganya gimana? Tentunya harganya kalau kita buat di rumah, ya, harganya lebih murah ketimbang kita makan di luar. Oke teman-teman, dan sampai bertemu kembali di video berikutnya, tentu di makan-makan pas. Dan tentunya juga ya di menu lain, di makanan yang lain dan lebih enak. Terima kasih teman-teman atas menonton video kita kali ini, dan silahkan teman-teman untuk like ya di video kita ini. Semoga video kita ini makin lama bisa kita tingkatkan, bisa kita perbaiki segala kekurangan. Maklumlah ya kita tidak profesional dalam hal ini, dan kita membutuhkan masukan, kritikan dari teman-teman untuk bisa terbangunnya channelnya Edwan Sasbi atau 3 ini di makan pas. Dan tentunya juga yang paling penting adalah mendukung programnya pemerintah Bapak Presiden Prabowo dan Gibran
gizi yang baik, ya, makanan yang sehat, makanan yang berkualitas, ya, dan tentunya makanan yang bisa membuat badan kita tetap sehat dan tetap bugar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di video berikutnya.